Astaga, Nona Kirana. Kenapa Anda ninggalin aset perusahaanmu yang triliunan itu dan pindah ke perusahaan jelek itu? Aku mau nemenin sahabatku memulai bisnis. Waktu kami kuliah, dia selalu memberiku roti buat sarapan. Sekarang dia memulai bisnis, tentu aku harus menemaninya. Itu bisa berubah ketika dewasa. Jadi, jangan sampai Anda dimanfaatkan. Jangan khawatir, Kevin. Aku percaya padanya. Dan lagi pula, dia tidak tahu siapa aku. Aku pergi dulu. Nona Kirana. Pak Denny, terima kasih atas kepercayaan Anda. Kerjasama ini tidak akan mengecewakan. Sebelumnya Anda membicarakan proyek itu dengan Pak Denny, tapi dia menolak. Gak nyangka dia setuju saat dengan Bu Kirana. Prestasinya juga semakin meningkat. Orang-orang jadi tidak menganggap Anda sebagai bos lagi. Jangan begitu. Kirana adalah sahabatku. Memenangkan proyek itu sangat baik untuk perusahaan. Bu Kirana hebat banget ya. Dalam 2 hari dia bisa menangin proyek dengan Pak Denny. Aku dengar bahkan Bu Linda gak bisa memenangkannya. Bu Kirana emang cakap. Seharusnya posisi direktur lebih cocok buat Bu Kirana, iya kan? Kalian lagi gosipin apa? Lakukan pekerjaan kalian. Cari alasan untuk memecat 2 orang itu. Baik, Bu Linda. Linda, ini adalah proyek kerjasama dengan Pak Denny. Lihatlah, kalau tidak ada masalah, aku akan melanjutkannya. Rencana ini terlalu bertele-tele. Tulis ulang. Oke. Ini rencana yang sudah diperbaiki. Lihatlah. Masih salah. Apa timmu mau menunjukkan sampah seperti ini pada klien? Linda, aku pikir rencana ini tidak ada yang salah. Dan proyek ini sangat mendesak. Bilang tulis ulang. Kamu gak paham? Dan ini adalah perusahaanku. Jadi panggil aku Bu Linda. Aku seorang direktur. Dan kamu hanya wakil direktur. Baik, Bu Linda. Bu Kirana bagaimana? Apa rencananya sudah lulus? Mungkin hari ini kalian harus lembur untuk merevisinya. Atas kerja keras kalian, aku akan memberikan bonus setelah proyek selesai. Aku umumkan sesuatu. Karena proyek kerjasama dengan Pak Denny terlalu lambat, aku putuskan untuk memindahkannya ke grup Marriott. Kamu memindahkan proyek itu? Kenapa kamu tidak memberitahu tentang ini? Terlepas grup Marriott lebih besar, tapi dana yang diberikan jauh lebih kecil daripada Pak Denny. Kamu bagaimana bisa? Marriott sudah setuju. Pokoknya, aku sudah memutuskan masalah ini. Jadi lakukan saja. Bagaimana ini? Kalau gitu kerja keras kita sampai begadang sia-sia dong. Linda, aku harap kamu bisa berpikir lebih jernih soal proyek ini. Karena untuk jangka panjang, kerjasama dengan Pak Denny itu bisa mengembangkan perusahaan kita. Dan lagi pula, aku sudah berjanji dengan Pak Denny. Kalau kamu melakukannya seperti ini, perusahaan ini tidak akan bisa bertahan. Itu janjimu, bukan perusahaan. Kamu bilang apa? Aku pemegang saham, jadi aku juga mewakili perusahaan. Itulah masalahnya. Sebuah perusahaan cuma butuh satu pemimpin. Kirana, tanda tangani transfer saham ini. Sahammu yang 1 miliar, aku akan berikan 2 kali lipat. Dengan 1 miliar ini, kamu tinggalkan perusahaan. Sekarang saham perusahaan naik puluhan kali lipat. Demi 1 miliar kamu mengusirku. Linda, bukankah kita teman baik? Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Anak-anak yang membahas perasaan. Orang dewasa memikirkan keuntungan. Aku punya 51% saham perusahaan, jadi keputusan ada di tanganku. Kalau kamu tidak mau semua karyawan di departemenmu dipecat bersamamu, aku saranin kamu tanda tangani kontrak ini. Oke, aku tanda tangani. 1 miliar itu, aku akan mentransfernya malam ini. Tidak perlu. Anggap saja uang itu kesalahanku dalam menilai seseorang. Linda, kita akan bertemu lagi. Bu Linda, kinerja perusahaan kita terus menurun belakangan ini. Ada masalah suntikan dana dari grup Marriott. Kita tidak bisa melaksanakan proyek lagi. Jika tidak ada lagi suntikan dana, perusahaan akan bangkrut. Harapan kita tinggal grup Wijaya agar mau berinvestasi. Biar aku sendiri yang menemui bos mereka. Perusahaan kecil seperti kita, apa mereka benar-benar mau membantu kita? Kita sudah di sini, jadi mari kita coba. Halo, kami dari Kirana, kenapa kamu? Sudah aku katakan, kita akan bertemu lagi. Betapa menyebalkannya punya rekan kerja yang gak tahu batasan. Hari ini aku bawa, ayo sini, ada buah apel segar, kalian ambil aja. Apa buah apel ini adalah punyaku? Iya, aku lihat kamu bawa banyak apel, porsinya pas buat semua orang, jadi aku bantu membagikannya. Membantuku? Kalau gitu aku harus berterima kasih.
Apa yang membuatmu marah? Kita semua kan rekan kerja. Apa salahnya ngasih apel buat mereka? Yes, pulang kerja. Kirana? Wah, jadi kamu beli mobil. Luar biasa. Kenapa kamu nggak mengantarku? Kita kan satunya ke arah timur, satunya ke arah barat. Jadi nggak searah. Hai, kan sama-sama di jalan. Lagi pula kita kan rekan kerja. Apa salahnya ngasih tumpangan? Kamu jangan pelit-pelit dong. Gimana ya? Mobilku masih dibungkus plastik jadi belum bisa dipakai. Jadi aku pulang naik taksi. Aku pergi dulu ya. Ayo, kita pulang bersama. Kayaknya kita nggak sejalan deh. Kenapa kamu nggak pakai mobil lain aja? Berapa nomor akhir HP-nya? Berapa nomor akhir HP-mu? 48. 48? Kalau gitu kamu cari aja mobil lain. Pak, ayo berangkat. Jemput dulu pacarku di depan mall ya. Tunggu. Kamu yakin paketnya di meja depan? Kenapa aku nggak bisa menemukannya ya? Iya, sudah ada yang tanda tangan. Ya sudah, aku akan mencarinya lagi. Tasmu seperti tas yang baru aja aku beli. Tas ini? Emang punyamu? Aku juga pengen beli tas ini, makanya aku buka dan mencobanya. Dan malam ini aku udah kencan buta. Boleh nggak aku pinjam? Enggak. Bagaimana bisa kamu buka paketku tanpa izinku? Dan juga, kalau mau pinjam, kamu bisa bilang padaku. Ini namanya mencuri, kamu tahu? Kita kan rekan kerja. Kenapa kamu ngomong kasar banget? Dan juga, besok kan aku kembalikan. Wah. Dan cara terbaik untuk menghukum orang seperti itu adalah dengan membodohi mereka. Sejak kapan camilan yang aku bawa habis? Kemana perginya kue-kue itu? Apa yang ini? Sudah aku bagikan ke semua orang. Dan juga rasanya lumayan enak. Ini camilan buatan ibuku buat anjingku. Itu juga mengandung pupuk kandang. Apa aman kalau dimakan? Kamu ini gimana sih? Ngambil barang orang lain gak tanya dulu, dibagikan ke semua orang lagi. Dasar bodoh. Pak, ini kan bukan jalan ke timur kota. Bukannya kamu yang mengganti alamatnya ke pemakaman? Enggak, Pak. Aku kirim lagi alamatnya. Terus kenapa kamu buat tujuannya? Aku nggak bisa melakukannya di sini. Kirana, kalau ada paket untukku, tolong antarkan ke ruanganku ya. Baik. Aku punya barang berharga di sini. Tolong jagain ya. Aku mau ke toilet dulu. Itu punya Kirana, gak apa-apa. Lihat kan, dia itu bukan orang yang sebaik itu. Astaga, sebenarnya dia orang kayak gitu. Benar-benar. Kenapa kalian membuat keributan di jam kerja? Manajer, lihat Kirana membawa barang seperti ini ke perusahaan. Dia benar-benar gak beretika. Kenapa kamu mengambil barang orang lain? Manajer, maaf, setelah menerima paketmu, aku mau ke toilet dulu, baru memberikannya padamu. Tapi, kenapa paketnya sudah dibuka? Siapa yang membukanya? Saya pikir itu punya Kirana. Meskipun punya Kirana, kamu bisa mengambil gitu aja. Orang sepertimu yang membuka paket sembarangan, gak tahu privasi. Bikin perusahaan gak nyaman. Sana, urus pengunduran dirimu. Manajer, tolong dengarkan penjelasan saya. Kamu saya pecat.